Selamat datang lagi di Kupasan Mendalam kita. Hari ini kita pegang dokumen penting nih. Ini surat edaran resmi dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, nomor 08800D, tanggalnya 22 Juli 2025. Surat ini langsung ditujukan ke semua kuartir daerah dan kuartir cabang se-Indonesia. Jadi cakupannya luas banget. Betul. Dan isinya ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas ya, Rapat Koordinasi Nasional, khususnya bidang Binawasa, itu pembinaan anggota dewasa, dan juga Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan. Iya benar, jadi misi kita sekarang ini adalah coba bedah bareng-bareng arahan kunci dari Kuarnas ini. Intinya sih soal standarisasi dan peningkatan mutu pelatihan buat para pembina dan pelatih pramuka kita. Ini krusial banget kan karena menyangkut gimana kualitas pemimpin pramuka kita di masa depan dibentuk. Oke, kita mulai bongkar ya. Poin pertama yang langsung disorot itu penyesuaian kelembagaan Pusdiklat. Mereka diminta menyesuaikan struktur organisasi dan pola kerjanya. Rujukannya Jukran nomor 10 tahun 2024, biar lebih efektif katanya. Tapi kenapa ya standarisasi ini jadi penting banget di awal? Apa cuma soal biar seragam aja? Gini, kalau kita lihat penekanannya, itu ada di koordinasi secara linier. Artinya, Kuarnas mau mastiin semua Pusdiklat dari level nasional sampai ke cabang itu punya cara kerja yang mirip, struktur yang mirip. Tujuannya ya jelas, biar komunikasi lebih gampang, pengelolaan lebih lancar. Dan yang paling penting, kualitasnya bisa naik bareng-bareng, lebih merata gitu. Intinya sih, biar semua Pusdiklat itu satu frekuensi lah. Jadi lebih mudah dipantau dan dikembangkan serentak oleh Kuarnas. Oke. Jadi bukan cuma soal seragam ya, tapi lebih ke sinergi dan kualitas merata. Masuk akal. Nah, kita geser ke poin berikutnya nih, soal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihannya sendiri. Selain harus patuh sama aturan yang udah ada, kayak SK Kuarnas 048 tahun 2018 dan Jukran 3 tahun 2022, ada dorongan kuat nih, agar Pusdiklat itu menyelenggarakan pelatihan mandiri. Ini bukan cuma kursus standar kayak KMD atau KPDL, tapi juga bisa pelatihan keterampilan lain. Malah boleh kerjasama sama lembaga luar. Kedengarannya kayak ngasih keleluasaan lebih ya buat Pusdiklat di daerah. Betul sekali. Ini jelas banget bentuk pemberdayaan. Pusdiklat didorong jadi lebih inovatif, harus bisa responsif sama kebutuhan anggota dewasa di wilayah masing-masing. Yang mungkin beda-beda kan? Nggak cuma terpaku sama kurikulum formal kepemimpinan aja. Soal kemitraan itu juga bagus. Bisa buka pintu buat sumber daya baru, keahlian baru dari luar pramuka. Tapi ada resiko kualitasnya jadi beda-beda nggak sih kalau terlalu bebas? Nah, itu dia. Risiko itu pasti ada. Tapi kalau kita lihat di poin selanjutnya di surat ini, nanti ada mekanisme kontrolnya lewat akreditasi. Jadi, ini saling terkait. Oke. Nyambung ya nanti. Sip. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya perubahannya paling terasa nanti di lapangan. Mulai 1 Agustus 2025, ini sebentar lagi berarti ya, semua pendaftaran kursus tenaga pendidik, jadi KMD, KML, KPD, KPL itu wajib didaftarkan lewat sistem online baru namanya iDiklat. Sistem registrasi kursus tenaga pendidik kepramukaan, alamatnya di www.ayopramuka.kawarnas.id. Tujuannya jelas, pendataan nasional dan penomoran sertifikat biar standar. Launching Oyakun direncanakan pas banget Hari Pramuka ke-64, 14 Agustus 2025. Wah, simbolis banget ini. Iya, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini lompatan digitalisasi yang signifikan buat administrasi di Gerakan Pramuka. Ediklat ini jangan dilihat cuma sebagai database biasa ya. Ini kayak dashboard nasional buat Kuarnas. Mereka bisa pantau secara, mungkin bisa dibilang real time. Jumlah kursus, mungkin nanti kualitasnya juga, se-Indonesia. Terus soal nomor sertifikat yang unik dan terpusat, itu penting banget buat mastiin standar kualifikasi dan keabsahan. Evaluasi tahunan juga jadi lebih gampang, karena datanya konkret, akuntabilitas Pusdiklat jadi lebih terukur. Makanya tiap Pusdiklat diminta nunjuk satu admin khusus buat ngurusin ini. Bener juga, jadi lebih transparan dan terdata rapi ya. Lanjut, ada juga soal akreditasi Pusdiklat. Ini rujukannya Juknar 01 tahun 2025. Intinya, semua Pusdiklat harus siap-siap dinilai mutu dan kelayakannya. Yang dinilai itu macam-macam, dari SDM-nya, sarana prasarananya, program pelatihannya, sampai manajemennya.
Akreditasi ini kan tujuannya bagus ya buat jamin mutu. Tapi kira-kira gimana ya kesiapan Pusdiklat di daerah-daerah buat menghadapi ini? Akreditasi ini memang krusial. Tujuannya jelas, memastikan tiap pusat pelatihan itu memenuhi standar minimum yang sama, dimanapun lokasinya di Indonesia. Jadi, kualitas lulusannya nanti diharapkan lebih terjamin dan seragam. Soal kesiapan, nah itu tantangannya. Pasti ada tantangan implementasi, terutama mungkin soal sumber daya di beberapa daerah. Tapi, ini sinyal kuat dari Kuarnas. Standar kualitas itu prioritas utama, nggak bisa ditawar. Oke, jadi ini semacam quality control nasional ya. Terakhir nih, soal sertifikasi pembina dan pelatih. Di surat ini kesannya kayak penegasan gitu ya, minta semua jajaran kuartir buat pegang teguh kebijakan resmi Kuarnas soal sertifikasi. Jangan sampai terpengaruh isu-isu yang nggak jelas sumbernya. Kuarnas sendiri bilang lagi nyusun langkah sertifikasi bertahap sesuai ADART. Ya ini kayak Kuarnas lagi bilang, "Hei, soal sertifikasi ikutin komando dari pusat ya." Penting ini buat jaga kesatuan arah biar nggak ada kebingungan atau malah inisiatif sendiri-sendiri di daerah yang mungkin nggak sesuai standar nasional. Sekaligus ini juga ngasih sinyal kalau proses sertifikasi yang resmi itu memang sedang disiapkan, meskipun mungkin butuh waktu, bertahap. Tapi ini juga bikin kita bertanya-tanya ya, nanti standar kualifikasi yang mau disertifikasi itu persisnya kayak gimana, dan gimana ngukurnya, itu yang perlu ditunggu detailnya. Betul, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda semua, apa sih intinya surat edaran ini? Jelas banget, Kuarnas lagi melakukan penataan besar-besaran di area anggota dewasa dan pusat pelatihannya. Fokusnya ada di standarisasi, baik struktur Pusdiklat maupun data pelatihan lewat Ediklat itu tadi. Terus ada pemberdayaan Pusdiklat biar lebih inovatif dalam bikin pelatihan. Dan yang nggak kalah penting, penjaminan mutu lewat akreditasi dan kejelasan soal jalur sertifikasi. Jadi kalau Anda aktif di kepramukaan, siap-siap ya, bakal ada perubahan dalam cara pelatihan dikelola dan gimana kualitas pembina ditingkatkan ke depannya. Nah, sebagai penutup mungkin ya semua langkah ini digitalisasi, standarisasi, akreditasi, ini kan arahnya ke modernisasi. Bagus. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama, termasuk Anda di rumah. Gimana caranya gerakan pramuka nanti menyeimbangkan dorongan modernisasi yang kuat dengan upaya untuk tetap menjaga, melestarikan nilai-nilai inti dan tradisi kepramukaan yang sudah ada, biar tetap relevan, tapi juga tetap punya ruhnya gitu buat generasi muda Indonesia. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.